Belum sebulan, tapi udah turun harga. Nah, ini dia Samsung Galaxy M53 5G. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza, dan kembali kita akan ngomongin handphone dari Samsung karena mereka emang kayak cukup punya banyak handphone baru. Sebelum lebaran kemarin kan mereka rilis banyak banget. Saya juga habis liburan, jadi numpuk buat dibikin review. Langsung aja, di video kali ini saya akan ngebahas tentang Samsung Galaxy M53 5G. Handphone yang terakhir banget mereka rilis sebelum lebaran di bulan lalu. Dengan jarak yang hanya sekitar 1 bulan itu, handphone ini ternyata tiba-tiba udah turun harga dari yang sebelumnya 6299 menjadi 5799. Jadi turunnya tuh lumayan banget, 500 ribuan. Nggak dikit loh, apalagi ini sebuah handphone yang bisa dikatakan masih baru banget. Kalau ditanya apakah dengan harga yang baru ini jadi lebih worth it, kalau menurut saya sih jawabannya mungkin iya. Karena dengan harga yang ada sekarang, ini bisa dikatakan M53 merupakan Galaxy M terlengkap saat ini. Dia punya banyak fitur, paling tidak yang esensial itu terpenuhi, serta punya diferensiasi yang begitu jelas dengan seri M yang lainnya. Hal pertama yang langsung berasa sama saya sejak pertama kali pegang handphonenya itu adalah tipisnya. Untuk sebuah standar seri M Samsung dengan baterai 5000 mAh, Galaxy M53 5G adalah perangkat yang begitu tipis. Di sini saya pakai casing aja berasa loh tipisnya, apalagi karena saya sebelumnya kan abis nyobain Samsung lainnya juga kayak M33 dan A73, maka M53 ini punya feel yang sangat nyaman di tangan. Selain itu, Galaxy M53 5G juga ringan banget loh dengan 176 gram kalau dibandingkan sama seri Samsung yang lainnya. Kalau dilihat dari segi tampilan, ini emang bener-bener ya kelihatan sebagai seri M Samsung di tahun 2022 dengan jenis finishing di back cover serta bentuk dari kameranya. Palingan yang dikit beda itu adalah bentuk kamera depannya karena dia sudah menggunakan Infinity O alias punch hole dan bukan Infinity V. Tombol power masih ngerangkap sensor sidik jari di samping dekatan dengan tombol volume. Ada mikrofon di bagian atas, di sisi kiri ada slot SIM card hybrid seperti ini, dan di bawah itu ada USB-C serta speaker. Untuk speakernya menurut saya ini cukup disayangkan bahwa Galaxy M53 5G cuma punya satu doang. Menurut saya, untuk Android di kelas harga segini, 2 speaker harusnya sih udah ada untuk ngasih experience multimedia dari segi audio tanpa perlu perangkat tambahan seperti misalnya pakai TWS. Ngomong-ngomong soal multimedianya nih, Galaxy M53 5G sebenarnya mendapatkan yang terbaik di kelas mid-range Samsung. Ada panel Super AMOLED Plus Full HD Plus resolusinya dan nggak ketinggalan refresh rate 120Hz. Racikan spesifikasi yang menurut saya aman banget untuk ngasih visual yang bagus di konten-konten multimedia. Setara dengan flagship Samsung tentu enggak ya, tapi dari segi experience harusnya sih yang punya Galaxy M53 5G bakalan puas karena ini speknya udah bagus. Lanjut, kita lihat ke specs dari handphonenya sendiri ya. Untuk hardware, Samsung kelas menengah tahun ini kalau menurut saya bisa dibilang lengkap banget chipsetnya. Ada yang pakai Exynos, ada yang pakai Snapdragon, dan untuk Galaxy M53 5G di sini Samsung menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900. Jadi ada semua. Storage-nya besar 256GB, masih bisa pakai microSD juga kalau dibutuhkan. RAM-nya 8GB yang sesuai tren masa kini masih bisa ditambah dengan RAM virtual sampai 8GB lagi, jadi totalnya ya kasarnya 16GB, serta dia punya baterai 5000 mAh. Kalau dari segi positioning produknya, sebalik lagi kita ngomongin positioning produk, dulu seri MS Samsung itu adalah seri kelas menengah ya, yang lebih mengedepankan soal kapasitas baterai. Biasanya mereka punya kapasitas baterai yang gede, 6000, 7000. Nah, kalau dilihat sekarang, kayak ini udah mulai bergeser, di mana seri A pun punya baterai yang relatif sama, yaitu biasanya di angka 5000. Dengan kapasitas yang ada di handphone ini seharian sebenarnya bisa dipakai tanpa masalah, nggak ada problem sama sekali. Aktivitas yang intensif oke, dipakai santai apalagi. Ngecasnya juga oke, 25 watt, meskipun sama-sama tahu kita harus beli charger sendiri karena emang nggak dapat di dalam kotaknya. Dari segi performa, saya rasa sih ini handphone sebenarnya oke-oke aja ya, nggak ada masalah sama sekali dan nyaman digunakan. Angka benchmarknya bagus, multitaskingnya smooth, split screen-nya juga lancar. Pokoknya dipakai berbagai macam aplikasi itu nggak ada masalah. Kalau buat saya udah enak. Bagi mereka yang mungkin butuh perangkat nge-game, ini juga mantep sih dari percobaan saya. Saya coba tes dengan game yang cukup populer dan banyak dimainkan karena waktu saya sempat bikin survei kecil-kecilan di Instagram dan Twitter, dan masih banyak yang menjawab Mobile Legends. Jadi untuk Galaxy M53 saya tes di sini memang sudah memungkinkan kita untuk pakai setting refresh rate ultra yang mulus tapi boros baterai itu. Di awal game FPS-nya itu ada di kisaran 90-an, jadi nggak sampai 120. Tapi kalau misalnya kita udah pakai main, apalagi lagi rame kayak
kayak lagi war gitu ya, dia bakal drop ke sekitar 80-an. Jadi kalau menurut saya untuk dapetin keseimbangan antara nyaman, stabil, dan juga baterainya oke, setting refresh rate high dan juga grafik high seperti biasa adalah yang paling enak. PUBG Mobile masih berjalan dengan lancar di Smooth Extreme atau Balance Ultra. FIFA Mobile emang nggak dapet setting tertinggi, tapi menurut saya enak. Dan buat player Apex, Galaxy M53 5G juga bisa jalan dengan performa yang oke. Lanjut, sekarang kita ngebahas tentang bagian kameranya Galaxy M53 5G. Ini sebenarnya cukup menarik. Nggak cuma dari soal angka, tapi juga fiturnya. Emang, kalau dilihat dari highlight utamanya itu adalah resolusi yang besar di kamera utama 108 megapiksel. Terbesar yang pernah ada di seri MS Samsung. Temannya ada lensa ultrawide, ada depth sensor, serta makro. Ya, kombinasi standar mid-range yang bisa dikatakan aman, dan emang jarang banget ya kalau kita lihat di kelas gini ngasih lensa telefoto. Dilihat dari segi opsi dan fitur kamera, sebagian besar yang ada di handphone ini sebenarnya udah cukup familiar, tapi tetap ada beberapa yang berbeda, khususnya di bagian video. Pertama, buat resolusi, Galaxy M53 5G bisa merekam dalam resolusi 4K, baik dengan kamera depan maupun belakang. Selain itu, ada juga opsi yang namanya Pro Video. Ini adalah fitur yang udah cukup lama hadir, tapi umumnya ada ya di flagship atau upper mid-range Samsung. Berguna banget untuk mereka yang pengen ngerekam video dengan setting yang terkontrol. Misal pengen bikin video review gadget, nah ini bisa banget dimanfaatin karena hasilnya lebih konsisten berkat pengaturannya yang serba manual. Untuk performa dari kamera sendiri, kalau menurut saya Galaxy M53 5G ini udah oke untuk foto, tapi tidak luar biasa. Untuk outdoor, siang dia bisa menangani dengan begitu baik, warnanya oke, dan dynamic range-nya juga cukup untuk bisa dapetin lebih banyak detail pada bagian highlight maupun shadow. Habis itu, untuk foto objek yang dekat, detailnya juga kelihatan cukup, meskipun bukan yang tajam banget. Kalau dibandingkan dengan opsi 108 megapiksel pun, ini bedanya sebenarnya nggak kelihatan signifikan, jadi saran saya tetap pakai yang standar aja karena toh hasilnya nggak beda jauh. Next, kita pindah ke bagian low light. Di sini hasilnya menurut saya sih tipikal mid-range Samsung di kelas harganya. Udah cukup baik pada macam-macam area, tapi belum bisa dikatakan sebagai kamera yang spesial. Perlu diingat juga bahwa handphone ini dia tidak punya OIS di kamera utama, jadi tangan itu perlu stabil supaya dapetin hasil yang maksimal. Oleh karenanya, megang handphone dengan dua tangan menurut saya sangat disarankan kalau emang memungkinkan. Terus buat night mode, ya cukup menolong, tapi nggak untuk terus-terusan dipakai. Nah, sekarang yang lagi dilihat ini adalah sampel perekaman video menggunakan kamera belakangnya Samsung Galaxy M53 5G dalam kondisi malam hari outdoor dengan pencahayaan ya bisa dibilang cukup terang ya, nggak terlalu gelap-gelap amat. Dan ini saya rekam di handphone dengan resolusi 4K atau UHD 30 fps. Nah, dalam kondisi seperti ini, sebenarnya kita bisa dapat resolusi yang lebih tinggi, tapi nggak bisa pindah ke lensa ultrawide. Jadi kalau mau merekam di resolusi 4K pakai lensa ultrawide, itu harus dipencet sebelum kita memulai perekaman. Dan sekarang ini saya ganti perekamannya di handphone menjadi resolusi Full HD 1080 30 fps, dan seperti yang tadi saya udah bilang, kalau dengan setelan ini kita bisa melakukan perpindahan lensa. Jadi saya bisa pindah ke lensa ultrawide seperti ini, yang sebenarnya tidak disarankan sih untuk kondisi low light karena detailnya kurang sekali dibandingkan lensa utama. Lensa utama kita balik lagi, atau bisa juga saya menggunakan
Digital zoom 2 kali seperti ini. Oke, ini dia hasilnya. Untuk kamera depan hasilnya seperti ini, perekaman menggunakan Samsung Galaxy M33 sambil jalan. Kalau saya diam seperti ini, sana sumber cahaya. Kita buka masker, kita bisa lihat detail dari mukanya kalau dalam kondisi seperti ini. Ya, hasilnya sih kalau di layar kelihatan bagus, oke-oke aja, nggak ada masalah. Oke, jadi itu dia sedikit sampel video untuk perekaman kameranya menggunakan Galaxy M53 5G. Oke atau enggak, silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Untuk kesimpulannya, saya mau sedikit balik nih ke soal harga. Untuk saat ini, Galaxy M53 5G itu ada di angka 5799. Nah, angka yang segitu menurut saya menarik banget untuk handphone ini karena satu, kita akan mendapatkan handphone mid-range dengan desain yang cakep, tipis, ringan, plus baterainya gede, performanya bagus, layarnya pun oke. Kamera 108 megapiksel juga menurut saya oke ya, cukup banget, tapi memang bukan nilai jual utama atau yang terdepan dari produk ini. Selain itu, catatan lainnya adalah soal speaker yang cuma satu, cuma di luar itu semua ini adalah handphone yang menurut saya worth it untuk dimiliki. Jadi ya kalau misalnya dirasa pemakaiannya cocok dengan skenario masing-masing sehari-hari, menurut saya sih bisa langsung dibeli aja karena menurut saya ini adalah handphone yang menarik, apalagi setelah diatur harga seperti sekarang. Jadi buat yang berminat, langsung aja cek lebih detailnya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu review saya tentang Samsung Galaxy M53 5G. Semoga berguna buat yang pengen cari referensi, dan sekali lagi, link lebih lengkapnya ada pada kolom deskripsi di bawah. Sudah saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day!